Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ICTV semua, apa kabar? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Habibah Farhana bersama teman saya Rizka Amelia dapat menemani program jalan-jalan ini. Untuk itu, mari kita saksikan langsung program jalan-jalan ini. Beberapa waktu yang lalu, tim Insan Cendekia Madani melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Timur Tengah. Seperti apa ya perjalanannya? Kita lihat saja yuk. Tim Insan Cendekia Madani melakukan perjalanan ke sejumlah tempat di Turki. Perjalanan ini untuk memenuhi undangan lembaga non-pemerintah di sana. Tim Insan Cendekia Madani berkesempatan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. Perjalanan ini mengasyikan dan membuat tim selalu semangat untuk mengikuti sejumlah agenda yang sudah direncanakan. Kota Istanbul dan Ankara menjadi destinasi bagi tim. Dalam perjalanan ini, tim Insan Cendekia Madani menyaksikan langsung kehidupan di negara yang saat ini dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Jalanan dipenuhi oleh warga yang melakukan aktivitas beragam, kehidupan kota yang tidak pernah mati. Istanbul sendiri merupakan kota terbesar di Turki yang menjadi jantung ekonomi, budaya, dan sejarah. Jumlah penduduk di Istanbul saja mencapai 13,9 juta jiwa. Istanbul merupakan kota lintas benua yang membentang melintasi Selat Bosporus. Selat ini merupakan salah satu perairan tersibuk di dunia yang berada di Turki Barat Laut, Laut Marmara, dan Laut Hitam. Ternyata di Turki ada majelis salawatnya juga ya. Oh, kita intip yuk, salawat apa saja yang dilakukan muslim di sana? Dalam perjalanan ke Turki, tim Insan Cendekia Madani sempat diundang oleh polisi setempat. Dan tahu tidak sobat, tim diajak kemana? Ternyata polisi Turki memiliki majelis sholawat. Majelis sholawat ini layaknya seperti di Indonesia. Ada yang bersolawat sambil diiringi alat musik pukul rebana. Tim Insan Cendekia Madani menikmati sekali nyanyian sholawat para polisi Turki tersebut. Mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mau terlibat dalam kegiatan kerohaniaan. Majelis sholawat ini memang merupakan kegiatan lain para polisi Turki jika dalam kondisi senggang. Nah, setelah menikmati alunan sholawat, tim kemudian disuguhi makanan khas Turki, macam-macam kuliner yang disediakan oleh tuan rumah. Dengan suguhan ini, sudah tentu Turki ingin menunjukkan bahwa negaranya sangat ramah kepada siapapun. Sobat ICTV, kamu tahu nggak Masjid Biru yang ada di Turki? Ternyata keindahannya itu makin terasa di saat malam hari. Kita lihat bareng-bareng yuk keindahannya Masjid Turki. Jadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah. Tidak lengkap rasanya kalau ke Turki tidak berziarah ke Masjid Biru. Masjid Biru ini nama lain dari Masjid Sultan Ahmad. Masjid ini berada di Istanbul yang menjadi kota terbesar di Turki. Keindahan Masjid Biru semakin tampak pada malam hari. Kenapa begitu? Karena keindahan lampu Masjid Biru semakin jelas di malam hari. Masjid Biru ini dibangun antara tahun 1609 sampai 1616. Masjid ini dinamakan Masjid Biru karena pada masa lalu interiornya didominasi warna biru. Jarak masjid ini dekat dengan Istana Topkapi, tempat kediaman para Sultan Utsmaniyah sampai tahun 1853 dan tidak jauh dari pantai Bosporus. Arsitek masjid ini adalah Sedefhar Mehmet Aga yang diberi mandat untuk membangun masjid yang megah. Maka pihak kesultanan akan memberikannya. Struktur dasar bangunan ini hampir berbentuk kubus dengan ukuran 53 kali 51 meter. Kita lanjutkan program jalan-jalan setelah jeda berikut ini. Holistik Negeri Tercinta.
dalam detak rahman-Nya. Allah telah menebarkan dan membentangkan alam raya nan indah bagi perjalanan anak bangsa di garis khatulistiwa. Ada danau, ada gunung, ada mutiara, ada hutan-hutan, ada kicau burung yang bersahut-sahutan. Tapi kini negeri tercinta semuanya menjadi malapetaka ketika nikmat berubah menjadi musibah. Wahai Tuhan pemilik negeri, tolong sampaikan kepada kami, tolong ajarkan kepada kami apa maksud semuanya Engkau menjadikan gemah ripah loh jinawi ini bagi kedaulatan kami. Ya Rob, tunjuki kami agar apa yang kami miliki hari ini membuat kami semakin pandai bersyukur, mampu memberikan manfaat nyata bagi harkat dan kedaulatan bangsa. Kehidupan di Insan Cendekia Madani Boarding School Development merupakan awal perjalanan pendidikan putra dan putri Anda yang sangat menantang dan menyenangkan. Di bawah naungan Yayasan Edukasi Sejahtera, sekolah ini menjadi destinasi bagi orang tua yang mengedepankan kualitas pendidikan untuk anak-anak mereka. Sekolah berasrama merupakan tempat yang tepat dalam menempa diri menjadi sosok yang mandiri di bawah bimbingan pendidik yang profesional. Dengan fasilitas yang lengkap, suasana yang tenang dan sejuk, Anda akan merasakan kesenangan dalam komunitas dan lingkungan yang sempurna. Sistem pendidikan di Insan Cendekia Madani Boarding School Development tidak hanya menekankan pada aspek prestasi akademik semata, namun juga mendidik generasi muda untuk berakhlak mulia yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adzim. Salam sejahtera, salam keberkahan untuk kita semua. Selaku Ketua Yayasan Edukasi Sejahtera yang mengelola SMP SMA Insan Cendekia Madani, kami mengajak kita semua untuk tiada henti mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidup dan nikmat hidayah memeluk ajaran Islam. Begitu pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mewariskan ajaran Islam kepada kita semua, dan insya Allah membawa kita dari lorong kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, cahaya Nurul Izzah yang mampu melampaui zaman. Perlu kita cermati dalam situasi ketidakpastian saat ini yang ditandai dengan hyper change, munculnya hyper speed kecepatan, munculnya
kompleksitas, hadirnya uncertainty, ketidakpastian, bahkan hyper disaster, musibah, membuat kita tanpa terkecuali untuk bersikap mawas diri, untuk bersikap waspada, agar jangan sampai kita terkalahkan dan dikalahkan dalam situasi pertarungan kehidupan untuk meraih kemuliaan yang dianjurkan oleh ajaran agama kita ini. Itulah sebabnya sebagai pengelola boarding school development, kami dari Yayasan Edukasi Sejahtera menawarkan sebuah pendidikan yang tidak hanya bertumpu pada kecerdasan otak, tetapi bagaimana juga pada kecerdasan nurani yang terdalam, agar semua siswa-siswi mampu memadukan iman dan takwa, teknologi, terapan yang canggih, silaturahmi yang kuat, dan yang terpenting adalah bagaimana menemukan diri sendiri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Al-Quran menyindir kepada orang-orang yang hanya mengandalkan kuantitas tetapi mengabaikan kualitas. Di dalam surah Al-Baqarah dengan jelas Al-Quran mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak. Itu artinya kualitas menjadi nomor wahid dibanding kuantitas. Itulah sebabnya kalau kita dalami surah-surah Al-Quran pada surah yang lain, misalnya pada surah At-Tin, kita juga menemukan bagaimana Allah menempatkan kaum beriman pada posisi yang paling purna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dalam kejadian yang paling sempurna. Namun di ayat berikutnya Allah menegaskan bahwa manusia yang sempurna itu bisa menjadi manusia asfala, manusia yang paling rendah kualitasnya. Itulah sebabnya belajar tiada henti menjadi kebutuhan nyata kaum beriman, khususnya bagi anak-anak kita yang bersekolah di Insan Cendekia Madani YES ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua, para stakeholder yang telah menitipkan anaknya untuk bersekolah di ECM YES ini. Sungguh ini merupakan sebuah amanah bagi kami untuk ikut serta menyemai benih peradaban muslim, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, untuk diingat, yes memang yes. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Cendekia Madani Boarding School Development memiliki visi menjadi sekolah unggul yang mampu menghasilkan generasi muslim yang memiliki landasan iman dan takwa, serta ketangguhan pribadi yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Insan Cendekia Madani memiliki visi menjadi sekolah unggul yang mampu menghasilkan generasi muslim yang mempunyai landasan iman dan takwa yang tangguh, serta dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul. Dan misi kami diantaranya adalah menghasilkan anak-anak yang memiliki akidah yang lurus, yang dapat menyelamatkan mereka baik di dunia maupun di akhirat dengan salimul akidahnya. Dan juga beribadah dengan benar, sahihul ibadah, di mana mereka beraktivitas sehari-hari dalam lingkup suasana keislaman dan ibadah. Dan juga mereka dalam kesehariannya menjalankan ibadah ritual yang benar. Dan kami juga berharap mereka dapat menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, matinul khuluq, memiliki kepribadian yang baik, sehingga menjadi representasi umat Islam bagi rahmatan lil alamin. Untuk melaksanakan visi tersebut, kami membangun dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang komprehensif dengan menyiapkan lulusan untuk menjadi generasi muslim yang berakidah lurus, ibadah yang benar, dan berakhlak mulia. Selain itu, kami juga membentuk generasi yang berkarakter cerdas, kreatif, santun, dan berbudi pekerti luhur melalui pendidikan terpadu, seimbang, dan berkelanjutan, menumbuhkan sikap dan jiwa
kepemimpinan, kemandirian, dan kepekaan sosial dalam integritas pribadi yang tangguh. Pelajaran di sini lebih efektif dan lebih terjamin belajarnya karena lebih ketat diawasi oleh para guru dan pembina asrama. Orang tua saya sangat senang karena di sini kita diajarkan hidup mandiri. Belajar membaca Al-Quran dengan benar, menghafalkan juz 30. Saya di sini tuh ngerasa lebih betah daripada di rumah. Walaupun di sini kegiatannya padat, tapi saya tuh enjoy, nggak kayak di rumah, bete gitu di rumah, diem aja, nggak ngapa-ngapain, terus temennya juga gitu-gitu aja. Kalau di sini kan temennya variasi gitu. Insan Cendekia Madani Boarding School Development menjadi lembaga pendidikan yang modern dengan digital school system, sehingga kemudahan pelayanan pendidikan lebih maksimal. Insan Cendekia Boarding School dilengkapi dengan berbagai laboratorium yang difungsikan untuk menunjang kegiatan belajar para siswa. Insan Cendekia Madani Boarding School Development dilengkapi pula dengan stasiun televisi berbasis internet. Tentunya, itu semua untuk menunjang kualitas pendidikan para peserta didik. Saya Luviana Tatiana dan saya Kendall Jenner dari kelas 11. Kami ingin bercerita tentang kehidupan kami di IC selama 6 bulan lebih ini. Silakan Saudara Adi. Selain televisi, siswa pun dibekali dengan kemampuan untuk memahami cara kerja sistem siaran radio. Seperti Marawi, Salman, tadi Kak Firdan nyanyi, terus ada juga yang Kak Afif itu ngapain sih, berpidato ya? Iya, pidato. Struktur kurikulum Insan Cendekia Boarding School didesain khusus untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap perkembangan kompetensi yang dimiliki para siswa, agar siswa dapat ditumbuh kembangkan secara benar dan tepat ke arah iman dan takwa secara seimbang. Insan Cendekia Madani Boarding School Development menerapkan standar mutu siswa yang mencakup standar penerimaan siswa, standar kompetensi akademik siswa, standar kelulusan 100%, standar keterampilan, standar kehadiran, standar perilaku, standar berpakaian, standar prestasi tinggi, standar pembinaan siswa, standar kehadiran, standar pelayanan yang prima dan maksimal, serta memiliki daya juang dan bertujuan sosial akademisi. Insan Cendekia Madani Boarding School Development senantiasa membangun untuk memenuhi kebutuhan belajar para siswa. Para siswa pun dibekali dengan sarana olahraga yang ditujukan untuk menambah semangat belajar.
lingkungan yang asri dan jauh dari kebisingan kota menjadi kondusif bagi proses pembelajaran para siswa. Insan Cendekia Madani, yes memang. Nah, tayangan berikut ini, Sobat ICTV, berkaitan dengan tentara Israel yang menyerang lembaga kemanusiaan Mavi Marmara beberapa tahun yang lalu. Kita lihat yuk seperti apa sih kapal Mavi Marmara tersebut. Pada tahun 2010 silam, dunia dikejutkan dengan aksi penyerangan tentara Israel kepada rombongan kemanusiaan Mavi Marmara. Nah, tim Insan Cendekia Madani berkesempatan memasuki kapal yang digunakan rombongan Mavi Marmara. Rombongan ini memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza yang mengalami embargo oleh pemerintah Israel. Di dalam kapal, tim bersama rombongan lain menyaksikan langsung sejumlah kamar. Wah, ternyata ada foto-foto yang dipajang di atas kapal. Foto-foto itu merupakan korban tewas penyerangan tentara Israel terhadap rombongan Mavi Marmara. Hal tersebut, bahkan sejumlah jurnalis Indonesia ikut menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Kapal Mavi Marmara sengaja bersandar di pelabuhan untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik atau asing yang berkunjung ke Turki. Turki merupakan negara yang memiliki ribuan pesona. Meski mayoritas muslim, negara ini menerapkan hukum sekuler. Aduh, ribet banget ya. Kita lihat aja yuk potret negara Turki berikut ini. Turki merupakan negara yang menerapkan sistem pemisahan agama dengan politik dan ekonomi, istilahnya sekuler. Meski rakyat Turki adalah mayoritas muslim, namun pemerintah di sana menolak hukum negara berdasarkan agama. Semangat sekularisasi ini tidak lepas dari kebijakan rezim Mustafa Kemal Atatürk. Dia memisahkan urusan negara dengan agama. Demikian panjangnya sejarah agama di Turki membuat negara ini memiliki bangunan-bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Hagia Sophia yang kini menjadi museum. Padahal dahulunya bangunan ini sempat dijadikan masjid. Di dalam Hagia Sophia terdapat surat-surat dari Khilafah Utsmaniyah yang berfungsi untuk menjamin, melindungi, serta memakmurkan warganya ataupun orang asing pembawa suaka. Sebelum Konstantinopel ditaklukkan Sultan Mehmed II, Hagia Sophia adalah bangunan gereja. Namun kemudian bangunan ini diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II. Lalu pada tahun 1937, Kemal Atatürk mengubah Hagia Sophia menjadi bangunan museum. Kebijakan ini tidak lepas dari semangatnya untuk membuat Turki menjadi negara sekuler. Selain itu ada pula Istana Topkapi yang menjadi istana resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Pada awal pembangunan, istana ini dihuni sekitar 4.000 orang. Namun belakangan, pesona istana Topkapi memudar karena penguasa pada saat itu memindahkan kediaman mereka ke tempat lain. Setelah jatuhnya dinasti Utsmaniyah pada tahun 1921, istana ini menjadi museum dan masuk sebagai situs warisan dunia. Dalam bidang transportasi udara, Turki termasuk negara yang maju loh. Kecanggihan beberapa pesawat disiapkan oleh pemerintah setempat. Nah, kita lihat bareng-bareng gimana bandara internasional di sana.
Turki merupakan negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lesu karena dihantam krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi tampak dari Bandara Udara Internasional di Istanbul. Bandara udara merupakan pintu gerbang sebuah negara. Berbagai fasilitas mewah yang mengagumkan disediakan di bandara udara ini untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan asing yang mengunjungi Turki. Apalagi Turki sempat menggegerkan dunia dengan proyek ambisiusnya membangun bandara udara terbesar di dunia menjelang 2016 mendatang. Disebut-sebut bandara itu akan menampung 150 juta penumpang per tahun. Disebutkan pula, bandara udara terbesar di dunia ini akan menyediakan 6 landasan pacu. Ambisi Turki membangun negaranya tidak lepas dari peran Recep Tayyip Erdogan yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri. Turki mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Hal ini berbeda 180 derajat dengan negara-negara Eropa yang justru mengalami krisis ekonomi sejak beberapa tahun belakangan. Nah, Sobat ICTV, tetap bersama kami ya. Jangan kemana-mana. Kita saksikan kembali program Jalan-Jalan setelah pariwara berikut ini. Holistik negeri tercinta, dalam detak rahman-Nya, Allah telah menebarkan dan membentangkan alam raya nan indah bagi perjalanan anak bangsa di garis khatulistiwa. Ada danau, ada gunung, ada mutiara, ada hutan-hutan, ada kicau burung yang bersahut-sahutan. Tapi kini negeri tercinta semuanya menjadi malapetaka ketika nikmat berubah menjadi musibah. Wahai Tuhan pemilik negeri, tolong sampaikan kepada kami, tolong ajarkan kepada kami apa maksud semuanya Engkau menjadikan gemah ripah loh jinawi ini bagi kedaulatan kami. Ya Rob, tunjuki kami agar apa yang kami miliki hari ini membuat kami semakin pandai bersyukur, mampu memberikan manfaat nyata bagi harkat dan kedaulatan bangsa. Kehidupan di Insan Cendekia Madani Boarding School Development merupakan awal perjalanan pendidikan putra dan putri Anda yang sangat menantang dan menyenangkan. Di bawah naungan Yayasan Edukasi Sejahtera, sekolah ini menjadi destinasi bagi orang tua yang mengedepankan kualitas pendidikan untuk anak-anak mereka. Sekolah berasrama merupakan tempat yang tepat dalam menempa diri menjadi sosok yang mandiri di bawah bimbingan pendidik yang profesional. Dengan fasilitas yang lengkap, suasana yang tenang dan sejuk, Anda akan merasakan kesenangan dalam komunitas dan lingkungan yang sempurna. Sistem pendidikan di Insan Cendekia Madani Boarding School Development tidak hanya menekankan pada aspek prestasi akademik semata, namun juga mendidik generasi muda untuk berakhlak mulia yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salam sejahtera, salam keberkahan untuk kita semua. Selaku Ketua Yayasan Edukasi Sejahtera yang mengelola SMP SMA Insan Cendekia Madani, kami mengajak kita semua untuk tiada henti mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidup dan nikmat hidayah memeluk ajaran Islam. Begitu pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mewariskan ajaran Islam kepada kita semua, dan insya Allah membawa kita dari lorong kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, cahaya Nurul Izzah yang mampu melampaui zaman. Perlu kita cermati dalam situasi ketidakpastian saat ini yang ditandai dengan hyper change, munculnya hyper speed kecepatan, munculnya hyper kompleksitas, hadirnya uncertainty ketidakpastian, bahkan hyper disaster musibah, membuat kita semua tanpa terkecuali untuk bersikap mawas diri, untuk bersikap waspada agar jangan sampai kita terkalahkan dan dikalahkan dalam situasi pertarungan kehidupan untuk meraih kemuliaan yang dianjurkan oleh ajaran agama kita ini. Itulah sebabnya sebagai pengelola boarding school development, kami dari Yayasan Edukasi Sejahtera menawarkan sebuah pendidikan yang tidak hanya bertumpu pada kecerdasan otak, tetapi bagaimana juga pada kecerdasan nurani yang terdalam, agar semua siswa-siswi mampu memadukan iman dan takwa, teknologi, terapan yang canggih, silaturahmi yang kuat, dan yang terpenting adalah bagaimana menemukan diri sendiri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Al-Quran menyindir kepada orang-orang yang hanya mengandalkan kuantitas tetapi mengabaikan kualitas. Di dalam surah Al-Baqarah dengan jelas Al-Quran mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak. Itu artinya kualitas menjadi nomor wahid dibanding kuantitas. Itulah sebabnya kalau kita dalami surah-surah Al-Quran pada surah yang lain, misalnya pada surah At-Tin, kita juga menemukan bagaimana Allah menempatkan kaum beriman pada posisi yang paling purna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dalam kejadian yang paling sempurna. Namun di ayat berikutnya Allah menegaskan bahwa manusia yang sempurna itu bisa menjadi manusia asfala, manusia yang paling rendah kualitasnya. Itulah sebabnya belajar tiada henti menjadi kebutuhan nyata kaum beriman, khususnya bagi anak-anak kita yang bersekolah di Insan Cendekia Madani Yes ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua, para stakeholder yang telah menitipkan anaknya untuk bersekolah di ECM Yes ini. Sungguh ini merupakan sebuah amanah bagi kami untuk ikut serta menyemai benih peradaban muslim rahmatan lil alamin. Oleh karena itu untuk diingat, yes memang yes. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Cendekia Madani Boarding School Development memiliki visi menjadi sekolah unggul yang mampu menghasilkan generasi muslim yang memiliki landasan iman dan takwa, serta ketangguhan pribadi yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Insan Cendekia Madani memiliki visi menjadi sekolah unggul yang mampu menghasilkan generasi muslim yang mempunyai landasan iman dan takwa yang tangguh,
serta dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul. Dan misi kami diantaranya adalah menghasilkan anak-anak yang memiliki akidah yang lurus, yang dapat menyelamatkan mereka baik di dunia maupun di akhirat dengan salimul akidahnya. Dan juga beribadah dengan benar, shahihul ibadah, di mana mereka beraktivitas sehari-hari dalam lingkup suasana keislaman dan ibadah. Dan juga mereka dalam kesehariannya menjalankan ibadah ritual yang benar. Dan kami juga berharap mereka dapat menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, matinul khuluq, memiliki kepribadian yang baik, sehingga menjadi representasi umat Islam bagi rahmatan lil alamin. Untuk melaksanakan visi tersebut, kami membangun dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang komprehensif dengan menyiapkan lulusan untuk menjadi generasi muslim yang berakidah lurus, ibadah yang benar, dan berakhlak mulia. Selain itu, kami juga membentuk generasi yang berkarakter cerdas, kreatif, santun, dan berbudi pekerti luhur melalui pendidikan terpadu, seimbang, dan berkelanjutan, menumbuhkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kepekaan sosial dalam integritas pribadi yang tangguh. Pelajaran di sini lebih efektif dan lebih terjamin belajarnya karena lebih ketat diawasi oleh para guru dan pembina asrama. Orang tua saya sangat senang karena di sini kita diajarkan hidup mandiri. Belajar membaca Al-Quran dengan benar, menghafalkan juz 30. Saya di sini tuh ngerasa lebih betah daripada di rumah. Walaupun di sini kegiatannya padat, tapi saya tuh enjoy, nggak kayak di rumah, bete gitu di rumah, diem aja, nggak ngapa-ngapain, terus temennya juga gitu-gitu aja. Kalau di sini kan temennya variasi gitu. Insan Cendekia Madani Boarding School Development menjadi lembaga pendidikan yang modern dengan digital school system, sehingga kemudahan pelayanan pendidikan lebih maksimal. Insan Cendekia Boarding School dilengkapi dengan berbagai laboratorium yang difungsikan untuk menunjang kegiatan belajar para siswa. Insan Cendekia Madani Boarding School Development dilengkapi pula dengan stasiun televisi berbasis internet. Tentunya, itu semua untuk menunjang kualitas pendidikan para peserta didik. Saya Luviana Tatiana dan saya Kendall Jenner dari kelas 11. Kami ingin bercerita tentang kehidupan kami di IC selama 6 bulan lebih ini. Silakan Saudara Adi. Selain televisi, siswa pun dibekali dengan kemampuan untuk memahami cara kerja sistem siaran radio. Seperti Marawi, Salman, Kak Firdan nyanyi, terus ada juga yang Kak Afif itu ngapain sih, berpidato ya? Iya, pidato. Struktur kurikulum Insan Cendekia Boarding School didesain khusus untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap perkembangan kompetensi yang dimiliki para siswa
agar siswa dapat ditumbuh kembangkan secara benar dan tepat ke arah iman dan takwa secara seimbang. Insan Cendekia Madani Boarding School Development menerapkan standar mutu siswa yang mencakup standar penerimaan siswa, standar kompetensi akademik siswa, standar kelulusan 100%, standar keterampilan, standar kehadiran, standar perilaku, standar berpakaian, standar prestasi tinggi, standar pembinaan siswa, standar kehadiran, standar pelayanan yang prima dan maksimal, serta memiliki daya juang dan bertujuan sosial akademisi. Insan Cendekia Madani Boarding School Development senantiasa membangun untuk memenuhi kebutuhan belajar para siswa. Para siswa pun dibekali dengan sarana olahraga yang ditujukan untuk menambah semangat belajar. Lingkungan yang asri dan jauh dari kebisingan kota menjadi kondusif bagi proses pembelajaran para siswa. Insan Cendekia Madani, yes memang. Yes! Sobat ICTV, kita lihat yuk apa saja sih peninggalan sejarah di Turki. Berikut liputannya. Turki memiliki tempat bersejarah yang mempesona. Masjid Biru adalah salah satu peninggalan bersejarah. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 sampai 1616. Masjid ini dinamakan Masjid Biru karena pada masa lalu interiornya didominasi warna biru. Jarak masjid ini dekat dengan Istana Topkapi, tempat kediaman para Sultan Utsmaniyah sampai tahun 1853 dan tidak jauh dari pantai Bosporus. Arsitek masjid ini adalah Sedefhar Mehmet Aga yang diberi mandat untuk membangun masjid megah, maka pihak kesultanan akan memberikannya. Selain itu adalah Hagia Sophia yang kini menjadi museum, padahal dahulunya bangunan ini adalah masjid. Di dalam Hagia Sophia terdapat surat-surat dari Khilafah Utsmaniyah yang berfungsi untuk menjamin, melindungi, dan memakmurkan warganya ataupun orang asing pembawa suaka. Sebelum Konstantinopel ditaklukkan Sultan Mehmed II, Hagia Sophia adalah bangunan gereja. Namun kemudian bangunan ini diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II. Lalu pada tahun 1937, Mustafa Kemal Atatürk mengubah Hagia Sophia sebagai bangunan museum. Kebijakan ini tidak lepas dari semangatnya untuk membuat Turki menjadi negara sekuler. Ada pula Istana Topkapi yang menjadi istana resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Pada awal pembangunan, istana ini dihuni sekitar 4.000 orang. Namun belakangan, pesona Istana Topkapi memudar karena penguasa pada saat itu memindahkan kediaman mereka ke tempat lain. Setelah jatuhnya dinasti Utsmaniyah pada tahun 1921, istana ini menjadi museum dan masuk sebagai situs warisan dunia. Sejumlah tokoh-tokoh muslim berkumpul di Turki. Kita lihat yuk informasinya seperti apa.
Bulan Mei 2013 silam, tim Insan Cendekia Madani menghadiri pertemuan tokoh-tokoh Islam internasional yang diselenggarakan di Ankara, Turki. Penyelenggaranya adalah Hayrat Foundation, sebuah yayasan yang berkiprah pada pendidikan dan pemikiran Islam. Mengambil tema problematika umat Islam dunia, pertemuan ini sangat disambut dengan antusias oleh para undangan dari seluruh dunia. Selain tim Insan Cendekia Madani, delegasi Indonesia juga menghadirkan sejumlah aktivis dakwah dari berbagai ormas Islam, antara lain Persatuan Umat Islam, Matlaul Anwar, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sebagainya. Para pembicara membahas tema persatuan Islam dalam perspektif Said Nursi yang dikenal sebagai Bapak Turki dan penulis kitab tafsir tematik Risalah An-Nur. Tema persatuan Islam menjadi menarik dibahas mengingat umat Islam di seluruh dunia saat ini mengalami kemunduran. Meski demikian, pembicara dari Indonesia, Ustadz Ahmad Syazili Karim menegaskan persatuan Islam saat ini justru mengalami masa pertumbuhan. Hayrat Foundation merupakan yayasan wakaf yang menyebarkan pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi. Yayasan ini berdiri pada awal tahun 1900, di mana Khilafah Utsmaniyah justru mengalami kehancuran karena gerakan sekularisasi melanda wilayah Turki. Halo Sobat ICTV, mari kita saksikan rangkuman informasi apa saja yang sudah kita saksikan di program Jalan-Jalan. Selamat menikmati ya. Tim Insan Cendekia Madani melakukan perjalanan ke sejumlah tempat di Turki. Perjalanan ini untuk memenuhi undangan lembaga non-pemerintah di sana. Tim Insan Cendekia Madani berkesempatan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. Dalam perjalanan di Turki, tim Insan Cendekia Madani sempat diundang oleh polisi setempat. Dan tahu tidak sobat, tim diajak kemana? Ternyata polisi Turki memiliki majelis sholawat. Tidak lengkap rasanya kalau ke Turki tidak berziarah ke Masjid Biru. Masjid Biru ini nama lain dari Masjid Sultan Ahmad. Masjid ini berada di Istanbul, kota terbesar di Turki. Tim Insan Cendekia Madani berkesempatan memasuki kapal yang digunakan rombongan Mafi Marmara. Rombongan ini memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza yang mengalami embargo oleh pemerintah Israel. Turki merupakan negara yang menerapkan sistem pemisahan agama dengan politik dan ekonomi, istilahnya sekuler. Meski rakyat Turki adalah mayoritas muslim, namun pemerintah di sana menolak hukum negara berdasarkan agama. Di dalam Hagia Sophia terdapat surat-surat dari Khilafah Utsmaniyah yang berfungsi untuk menjamin, melindungi, serta memakmurkan warganya ataupun orang-orang asing pembawa suaka. Tim Insan Cendekia Madani menghadiri pertemuan tokoh-tokoh Islam internasional yang diselenggarakan di Ankara, Turki. Penyelenggaranya adalah Hayrat Foundation, sebuah yayasan yang berkiprah pada pendidikan dan pemikiran Islam. Nah, gak terasa ya, sudah di penghujung acara. Saksikan terus program Jalan-Jalan bersama saya Rizka Amelia dan saya Habibah Farhana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.